Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat datang kembali kalian di channel Kopi Malam. Di konten kali ini kita ada segmen baru nih, yaitu segmen kisah spiritual. Mungkin teman-teman ada penasaran segmen apa sih yang membahas ini gitu. Mungkin Mas bisa menjelaskan? ya, jadi untuk di segmen kali ini kita akan membahas tentang cerita-cerita atau pengalaman dari berbagai narasumber tentang pengalaman horor apa yang pernah mereka alami. Dan nanti kalau emang kalian suka dengan segmen yang satu ini, nanti kita akan menjelajah atau mengeksplor tempat-tempat yang horor di Secara langsung ya, di ya Indonesia. secara langsung di Indonesia, terkhusus Khususnya. mungkin di Pulau Jawa. Oke. Ya. Baik, mungkin langsung saja ya kita mendengarkan pengalaman apa saja sih yang dipunya oleh Masa ini. Silakan Mas. Baik. Jadi gini, waktu itu gue pernah ngalamin kejadian horor waktu gue masih sekolah SMA kelas 10. Itu gue lagi mengikuti acara kegiatan LDKS dari sekolah, dan gue emang dipilih sebagai perwakilan kelas gue untuk ikut ke acara tersebut. Jadi gini, tempatnya itu lokasinya itu di tempat kayak apa ya, perkomplekan TNI gitu, tapi di komplek ini nggak cuman kayak perumahan itu dong Pak, kayak ada misal kayak tempat latihannya juga, terus masih banyak kebun-kebunan juga. Jadi ini tempat emang masih luas banget gitu. Pohonnya rindang gitu Pak. Banyak pohon-pohon gede bisa dibilang gitu. Dan emang ini kalau jalannya ini emang lumayan gelap, soalnya penerangan itu rada kurang kalau emang di sini. minim banget ya. Ya, Kita sebelum masukin kegiatan nih Pak ya, boleh. pas di tempat ini ya, terkhusus siang hari nih di pohon rindang-rindang itu, hawa apa aja sih yang dirasakan gitu sebelum kejadian di malam ini? Hawanya apa ya? Mungkin pas gue sampai itu hawanya masih kayak biasa aja, mungkin biasa aja ya. ya, soalnya gue tuh sampai itu sekitar jam 10 pagi, ya masih normal-normal aja lah. Masih siang gitu. Dan dari awal gue sampai juga pelatihnya ini ngomong, katanya kalau malam di sini jangan banyak macem-macem, soalnya ini tempat bisa dibilang lumayan angker karena emang penghuninya di komplek itu nggak banyak, sedikit, jadi bisa dibilang lumayan sepi. Berarti udah diwarning dari awal nih. Udah diwarning dari awal. Artinya ya. Dan untuk energi yang gue rasain itu berasanya pas dari sore menjelang maghrib itu. Emang udah waktu masuknya itu. Ya, gue ngerasain banget bedanya itu dari hawanya dari siang ke malam itu beda banget, bener-bener beda. Jadi gini Pak, ceritanya itu kejadiannya waktu gue lagi ada kegiatan pos per pos. Nah, kegiatan pos per pos itu mulai dari jam 2 sampai selesai itu jam 4 di pos terakhir. Berarti emang malam ya, ini Ya. udah prime time-nya ya. Emang udah waktunya mereka untuk show off, bisa dibilang. Memperlihatkan diri teman-teman. Jadi gini, gue itu main pos per pos itu di tengah jalan itu ada beberapa trapnya, bisa dibilang kayak jump scare lah ya. Dan jump scare itu berupa kayak pocong-pocongan yang dibuat dari guling. Berarti emang bisa jadi ini salah satu pemicunya Pak ya. Bisa dibilang itu salah satunya. Dan nanti ada pemicu satu lagi yang bisa dibilang cukup masuk akal kalau menurut gua. Pemicu terbesar istilahnya. Dan trap ini tuh ada 3 trap seinget gua. 2 yang mainan itu, dan yang terakhir ini pelatihnya yang menyamar jadi makhluk tersebut. Kita masih memberitahu ya makhluk apa ini. Ya kalian tahu lah makhluknya apa kalau gue saksikan terus ya. Jadi gini kejadiannya, gue inget banget waktu itu gue jalan dari pos 2 mau ke pos 3, dan itu gue pas jalan itu masih fine aja, kayak masih ya gitu. Soalnya masih enjoy lah dengan suasananya gitu kan. Dan sebagai info aja, dan gue itu pas lagi di kegiatan pos per pos itu, satu tim itu ada sekitar 8 sampai 10 orang, dan gue di posisi paling belakang. Jadi tim sweeper, sapu bersih. Kalian bayangin posisi paling belakang di tempat seperti itu. Ya. Dan emang apa ya? Emang gue ditugaskan di tempat di belakang, paling belakang itu, soalnya yang depan itu megang lilin, yang tengah ini yang apa ya? Yang perempuannya gitu kan, ada beberapa perempuan juga, jadi mereka di tengah, gue di belakang. Sebagai laki gitu ya. Ya. Dan untuk trapnya ini, yang trap pertama ini tuh gue bilang itu jalannya pas gue mau ke pos 1 ke pos 2, dan dari pos 2 ke pos 3 ini nih nggak ada trap ya, cuman gue ngelihat makhluknya secara langsung. Jadi gini, itu tim gue lagi ngelewatin jalan setapak yang di tengah-tengah kebun itu kebunnya kanan kirinya itu mesti bilang pohonnya tinggi banget, masih rindang ya, masih rindang. Dan
kondisi lampu gimana tuh Pak di kebun? Kalau untuk di penerangan sih, kalau di jalan utamanya aja bisa dibilang seperti itu, apalagi di jalan perkebunan seperti itu pasti nggak ada. Bener-bener sangat nggak ada, bener nggak gelap ada, ya? bener-bener nggak ada. Gue jalan itu sampai pakai sampai megang senter gitu loh. Hanya center Penerangan hanya dari lilin dan senter. Tuh. Dan sangat menyekam Pak ya, apalagi di jam-jam prime kayak gitu. ya. Dan singkat cerita ini gue ngelewatin kebun itu di tengah-tengah kebun itu, tengah jalan. Gue inget banget tuh salah satu pohon yang emang gue liat dari jauh, ini kayaknya ada beda nih. Awalnya ada beda nih dari jauh nih. Sudah beda dari pohon yang lain ya. Soalnya gue dari jauh juga udah mencium bau kayak bau amis atau bau apa ya? Kayak orang bau muntah gitu, gimana sih? Berarti sudah memunculkan kehadirannya ya. Dan singkat cerita akhirnya gue ya pede aja lah, banyak-banyak doa gue lewatin pohon itu, dan ternyata benar. Setelah gue lewatin itu, tepat beberapa meter sebelum gue lewatin pohon itu, di sebelah sudut mata gue sebelah kanan ini kayak ada yang muncul Pak. Jadi gini posisinya, ini kan pohon nih. Iya. Ini pohon nih. Gue ngeliat tuh kayak ada yang ngintip begini Pak. Cuman Berarti kepalanya doang nih. Kepalanya doang. detailnya gimana pas yang lu lihat itu? Detailnya itu yang seinget gue ya, pokoknya tuh makhluk itu berwarna putih. Putih dan ya mukanya sedikit hancur dan Emang tinggi besar ya. ya itu gue nggak tahu itu makhluk apa emang melayang atau emang dia setinggi itu. Soalnya gue yang gue lihat itu tingginya hampir 2 meter lebih Pak. Dan itu emang keadaan sangat gelap ya. Ya bener-bener gelap, nggak kelihatan sama sekali, dan gue pun nggak berani nyorot ke sana gitu loh. Takutnya kalau gue nyorot emang dia, Emang takutnya. iya, ya. gue yang nggak kuat mental takut ya. Wah, Dan pas gue lewat itu, gue masih belum nengok nih, cuma masih kelihatan dari samping doang. Tapi gue emang dasar orangnya penasaran, gue tengok lah. langsung tengok nih. Gue tengok, Oke. pas gue tengok, siap. wah bener ini makhluk itu ternyata. Gue pas ngelihat itu, badan gue kayak langsung nge-stuck gitu loh. Langsung nge-freeze gitu ya. Iya, nge-freeze. Hanya untuk beberapa saat, dan nggak lama dari itu dia pun hilang. Hilangnya itu bukan hilang terbang, kayak tahu-tahu lenyap dalam kegelapan Dalam gitu. kegelapan ya. Ya, dan Efek yang lu rasakan apa sih Pak setelah melihat Efek? itu ya? efek yang gue rasakan, Terutama setelah kejadian tadi tuh langsung kalau efek yang gue rasakan sih setelah gue lewat tempat itu ya, jalan yang setapak kebun tadi tuh, badan gue kayak lemes, terus kepala gue rada-rada berat gitu lah. pusing gitu ya. Ya, dan Langsung berasa. setelah gue meninggalkan tempat itu pun, dari jarak beberapa meter pun baunya masih tercium, dan yang nyium bau ini pun bukan cuma gue doang. Beberapa temen gue juga pas nyampe di pos itu pada cerita, tadi kalian ada yang muntah nggak sih? Soalnya tadi gue sana nyium bau muntah gitu loh. Dan Bukan masih doang ya. kan bukan gue doang, dan gue bilang enggak kok, gue nggak nyium bau apa-apa. Gue emang sengaja nggak mau ceritain itu langsung di tempat, takutnya temen gue pada panik atau apa. So kita masih di tengah perjalanan nih, belum kelar. Menutupi ya. Iya gitu. Dan singkat cerita pas kelar nih pos per pos nih, sampai di pos terakhir baru cerita ke teman gue nih, pas mau sebelum subuh tuh, gue inget banget sebelum azan banyak para perempuan ini nih yang kesurupan. Bisa dibilang ada sekitar hampir mungkin 4-5 orang lah kesurupan itu. Bisa dibilang tuh marah ya. Tapi, Ya bisa dibilang seperti itu. tapi yang sejauh Mas tahu ini penyebab munculnya ini apa sih? Nah kalau untuk pemicu nih, Pemicunya, mungkin ya. menurut gue ya, ini berdasarkan gue yang gue alami, ada beberapa perempuan yang emang bisa dibilang tuh perkataannya emang nggak bisa dijaga gitu. Kotor ya. Ya kan udah di warning dari awal, jangan macem-macem di sini juga kan. Udah dikasih tahu tempatnya ini bukan tempat sembarangan. Sama pelatihnya ya. Tapi mereka emang nggak kedengerin, dan akhirnya penunggu di situ pun marah, akhirnya menampakkan diri. Istilah kata Kebetulan yang kena gua, apes yang ngeliat tuh gua gitu. mereka mah gitu ya. Ya mereka memang happy Happy tapi aja. emang apesnya emang di gua sih waktu itu sih. Dan singkat cerita tuh itu para pelatih tuh emang udah hampir keteteran bisa dibilang untuk mengatasi kesurupan massal ini. Emang benar-benar mencekam banget waktu itu suasananya sih. Wah, kejadiannya Ya. siang atau malam Pak? Itu malam sebelum subuh. Malam ya. Sebelum subuh. Berarti emang masih waktu dia ya. Masih emang masih terasa banget, pokoknya tuh perbedaan antara malam dan siang itu benar-benar berasa banget. Sama dari residu energinya ya. Betul sekali. Tuh. Jadi bisa diambil aja sama teman-teman. Apabila memang di tempat-tempat bisa dikatakan seperti itu ada penunggunya, teman-teman bisa menjaga perkataan, perbuatan gitu. Dan mungkin gue punya pesan untuk kalian yang berkunjung ke tempat-tempat apa ya, bisa dibilang ya
ada penghuninya. Sebenarnya setiap tempat tuh pasti ada Pasti. penghuninya. Kitanya aja yang harus menjaga tata bicara kita, Kalau tata kita mah krama. hanya sopan lah gitu. Ya kan ada peribahasa juga yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang gue pelajarin dari dulu sampai sekarang memang seperti itu. Oke, terima kasih buat Mas A ya sudah Sama-sama. share cerita atau pengalaman horornya buat teman-teman. Sama-sama. Mungkin teman-teman nih ada yang punya cerita atau pengalaman horor lain, bisa tulis di kolom komentar gitu. Kita sharing-sharing gitu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.